Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmadani. Saya dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan dari praktek klinik keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan halusinasi di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Bengkulu. Halusinasi adalah gangguan persepsi sensori dari suatu objek rangsangan dari luar. Gangguan persepsi sensori ini meliputi seluruh panca indera. Halusinasi merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang pasien alami. Perubahan sensori persepsi serta merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, ataupun perabaan. Pasien merasakan stimulus yang sebetulnya tidak ada. Etiologi halusinasi, faktor pengembangan, faktor sosial kultural, faktor biokimia, faktor psikologis, faktor genetik, dan pola asuh. Lalu ada faktor preseptasi, meliputi dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi intelektual, dimensi sosial, dimensi spiritual. Manifestasi klinis, tanda-tanda gejala halusinasi yang berkaitan dengan halusinasi pendengaran meliputi data objektif, pasien berbicara sendiri, pasien tampak tertawa sendiri, pasien tampak mengarahkan telinganya ke suatu arah, pasien nampak menutup telinga, pasien tampak teriak-teriak, pasien nampak marah tanpa sebab, pasien nampak nunjuk-nunjuk ke arah lain, pasien nampak berbicara berkemat-kamit sendiri. Data subjektif, klien mengatakan mendengar suara atau kegaduhan. Klien mendengar suara yang mengajaknya untuk bercakap-cakap. Klien mengatakan bahwa ada yang berbicara kepadanya, mengajaknya untuk melakukan hal yang membahayakan. Klien mengatakan mendengar suara yang mengancam dirinya atau orang lain. Penata laksanaan halusinasi. Penata laksanaan medis yang pertama adalah terapi farmakologi, di mana terapi dengan menggunakan obat bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan gejala gangguan jiwa klien dengan halusinasi, perlu mendapatkan perawatan dan pengobatan yang tepat. Yang kedua yaitu terapi somatis. Terapi somatis adalah terapi yang diberikan pada klien dengan gangguan jiwa dengan tujuan mengubah perilaku yang maladaptif menjadi perilaku yang adaptif. Jenis terapi somatis adalah pengikatan, ECR, isolasi, dan fototerapi. Yang pertama adalah pengikatan, adalah terapi menggunakan alat mekanik atau manual untuk membatasi mobilisasi fisik klien yang bertujuan untuk melindungi cedera fisik pada klien sendiri atau orang lain. Yang kedua, terapi kejang listrik adalah bentuk terapi kepada pasien dengan menimbulkan kejangan dengan aliran listrik melalui elektroda yang ditempatkan beberapa detik pada pelipis kiri kanan klien. Yang ketiga adalah isolasi. Isolasi adalah bentuk terapi dengan menempatkan klien sendiri di ruang tersendiri untuk mengendalikan perilakunya dan melindungi orang lain dari bahaya potensial yang mungkin terjadi. Terapi ini tidak disarankan untuk pasien yang beresiko tinggi bunuh diri. Yang selanjutnya adalah terapi deprivasi tidur. Terapi ini adalah terapi yang diberikan pada klien dengan menggunakan jam tidur klien sebanyak 3-5 jam, cocok diberikan dengan klien depresi.
Selanjutnya adalah konsep teoritis asuhan keperawatan dengan pasien halusinasi. Yang pertama adalah pengkajian keperawatan. Pengkajian merupakan tahap awal dalam proses keperawatan yang salah satu diberikan dalam tahap pengkajian ini adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data yang dikumpuli meliputi data secara holistik, aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Secara struktur, proses pengkajian keperawatan jiwa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identitas klien, meliputi perawat yang merawat klien melakukan perkenalan dengan kontrak dengan klien tentang nama perawat, nama klien, tujuan yang akan dilakukan, waktu, tempat pertemuan, serta topik yang akan dibicarakan. Lalu, menanyakan tentang usia, menanyakan agama, alamat klien, informasi keluarga yang bisa dihubungi. Lalu, keluhan utama atau alasan masuk, tanyakan pada keluarga klien, alasan klien masuk ke rumah sakit, apakah yang sudah dilakukan keluarga terhadap klien sebelumnya klien dibawa ke rumah sakit. Pada umumnya klien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi dibawa ke rumah sakit jiwa karena keluarga tidak mampu merawat klien. Keluarga merasa terganggu karena perilaku dan gejala klien yang tidak normal. Lalu ada pemeriksaan fisik. Klien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran dikaji meliputi TTV, tinggi badan, serta keluhan fisik lainnya. Lalu kaji psikososial. Yang pertama ada genogram, konsep diri, hubungan sosial, spiritual. Kemungkinan diagnosa yang muncul yang pertama adalah resiko perilaku kekerasan, gangguan persepsi sensori halusinasi, gangguan isolasi sosial atau menarik diri, harga diri rendah, coping individu tidak efektif. Diagnosa keperawatan gangguan persepsi sensorik halusinasi pendengaran dengan tujuan umum, klien tidak menyerang diri sendiri, menyerang orang lain dan lingkungan. Tujuan khusus, klien dapat membina hubungan saling percaya. Kriteria hasil, setelah dilakukan 2x24 menit berinteraksi dengan harapan klien dapat kriteria hasil. Yang pertama, ekspresi wajah bersahabat. 2, ada kontak mata. Yang ketiga, mau berjabat tangan. Yang keempat, ada mau menyebutkan nama. Kelima, mau menjawab salam. Dan keenam, mau mengatakan masalah yang sedang dihadapi. Intervensi keperawatan, bina hubungan saling percaya dengan mengungkapkan prinsip komunikasi terapeutik. Yang pertama, sapa klien dengan ramah, baik verbal maupun non-verbal. 2, perkenalkan diri dengan sopan. Yang ketiga, tanyakan nama lengkap dan nama panggilan yang disukai klien. 4, jelaskan tujuan pertemuan. 5, tunjukkan sikap empati dan menerima klien apa adanya. Buat kontrak waktu, topik, dan tempat setiap kali berinteraksi dengan klien. Intervensi kedua yaitu tujuan umum, klien tidak mencederai diri, orang lain, lingkungan. Tujuan khusus, klien dapat mengenal halusinasinya. Kriteria hasil, setelah dilakukan 2x24 menit interaksi dengan harapan, klien dapat mengetahui halusinasinya. Dengan kriteria hasil, 1, klien dapat menyebutkan waktu dan frekuensi timbulnya halusinasi. Yang kedua, klien dapat mengungkapkan berbagai perasaan yang dia hadapi saat ini. Intervensinya, adakan kontrak sering dan singkat secara bertahap. 2, observasi tingkah laku klien yang berkaitan dengan halusinasinya. 3, bantu klien mengenal halusinasinya. Jika menemukan pasien yang sedang berhalusinasi, tanyakan apakah ada suara yang didengarnya. Jika ada, tanyakan apa yang dikatakan suara tersebut.
Intervensi yang ketiga yaitu dengan tujuan umum, klien tidak mencederai diri, orang lain, dan lingkungan. Dengan tujuan khusus, klien dapat mengenal halusinasinya. Kriteria hasil: setelah dilakukan 2 kali 20 menit interaksi dengan klien, diharapkan klien dapat menyebutkan cara kontrol halusinasinya dengan kriteria hasil. Yang pertama, menyebutkan tindakan yang biasanya dilakukan untuk mengendalikan halusinasinya. 2. Menyebutkan cara bantu mengontrol halusinasinya. 3. Mendemonstrasikan cara menghardik atau mengusir atau tidak memperdulikan halusinasinya. Dengan intervensi yang pertama, identifikasi bersama klien tindakan yang dilakukan jika terjadi halusinasi. 2. Diskusikan manfaat dan cara yang digunakan klien. Jika bermanfaat, berikan pujian. 3. Diskusikan pada klien cara baru untuk mengontrol halusinasinya. Yang pertama, menghardik atau mengusir atau tidak memperdulikan halusinasinya. Bercakap-cakap dengan orang lain jika halusinasinya timbul. Minum obat secara teratur. Melakukan kegiatan sehari-hari. 4. Berikan contoh cara menghardik halusinasi. Yang pertama itu dengan cara pergi kamu, suara palsu, jangan ganggu saya. 5. Minta klien mengikuti contoh yang diberikan dan minta klien mengulanginya. 6. Berikan pujian atas keberhasilan klien. 7. Susun jadwal latihan klien. 8. Tanyakan kepada klien bagaimana perasaannya, apakah halusinasinya berkurang. Jika berkurang, berikan pujian. Lanjut intervensi selanjutnya yaitu dengan tujuan umum, klien tidak mencederai diri, mencederai orang lain, dan lingkungan. Dengan tujuan khusus, klien dapat mengenal halusinasinya. Kriteria hasil: setelah dilakukan 2 kali 20 menit interaksi, diharapkan klien dapat mengontrol halusinasinya. Dengan kriteria hasil: yang pertama, mengontrol halusinasi dengan minum obat secara teratur. Intervensinya: diskusikan dengan klien tentang jenis obat yang diminum, nama, warna, besarnya, waktu minum obat kapan, dosis, cara pemakaian obatnya. 2. Diskusikan dengan klien tentang manfaat minum obat secara teratur. Perasaannya sudah minum obat bagaimana, perasaan sebelum minum obat bagaimana. Yang ketiga, diskusikan proses minum obat pada klien. Yang keempat, tanyakan kepada klien bagaimana perasaannya, apakah keinginan marahnya berkurang. Lanjut intervensi selanjutnya yaitu dengan tujuan umum, klien tidak mencederai dirinya, orang lain maupun lingkungan. Dengan tujuan khusus, klien dapat mengontrol halusinasinya. Dengan kriteria hasil: setelah dilakukan 2 kali 20 menit, maka pasien diharapkan dapat mengontrol halusinasinya. Dengan kriteria hasil: 1. Mengontrol halusinasinya dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, dengan intervensi, berikan contoh percakapan dengan orang lain. Yang pertama yaitu bercakap dengan suster. Contohnya, suster, saya dengar suara-suara, temani saya bercakap-cakap. Yang kedua, minta klien mengikuti contoh percakapan dan mengulanginya. Yang ketiga, beri pujian atas keberhasilan klien. Yang keempat, susun jadwal untuk melatih diri, mengisi kegiatan untuk bercakap-cakap. Yang kelima, tanyakan kepada klien bagaimana perasaannya setelah dilatih bercakap-cakap, apakah halusinasinya berkurang. Intervensi selanjutnya yaitu dengan tujuan umum, klien tidak mencederai diri, orang lain maupun lingkungan. Tujuan khusus, klien dapat mengontrol halusinasinya. Kriteria hasil: setelah dilakukan 2 kali 20 menit interaksi, diharapkan klien dapat mengontrol halusinasinya. Dengan kriteria hasil: mengontrol halusinasinya dengan melakukan kegiatan harian. Intervensi yang pertama, diskusikan dengan klien tentang kegiatan harian yang dapat dilakukan di rumah dan di rumah sakit.
Yang kedua, latihan klien untuk melakukan kegiatan yang disepakati dan masukkan ke dalam jadwal kegiatan. Yang ketiga, tanyakan pada klien bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan tersebut. Apakah halusinasinya berkurang? Jika berkurang, berikan pujian. Intervensi selanjutnya yaitu dengan tujuan umum, klien tidak mencederai diri, orang lain maupun lingkungan. Dengan tujuan khusus, klien dapat mengontrol halusinasinya. Kriteria hasil: setelah dilakukan 2 kali 20 menit, interaksi diharapkan klien dapat mengontrol halusinasinya. Dengan kriteria hasil mengikuti TAK. Yang pertama, intervensi pertama, anjurkan klien untuk mengikuti terapi aktivitas kelompok. Intervensi selanjutnya yaitu dengan tujuan umum, klien tidak mencederai diri, orang lain maupun lingkungan. Dengan tujuan khusus, klien mendapatkan dukungan dari keluarga untuk mengontrol halusinasinya. Kriteria hasil: setelah dilakukan 2 kali 20 menit interaksi dengan klien, diharapkan keluarga dapat memberikan dukungan kepada klien dalam mengontrol halusinasinya. Dengan kriteria hasil, keluarga dapat menyebutkan pengertian, tanda-tanda, dan tindakan untuk mengontrol halusinasinya. Intervensinya adalah diskusikan pentingnya peran serta keluarga sebagai pendukung untuk klien mengatasi halusinasinya. Yang kedua, jelaskan pengertian tanda-tanda, akibat, dan cara merawat klien halusinasi yang dapat dilakukan oleh keluarga. Yang ketiga, peragakan cara merawat klien halusinasi. Yang keempat, berikan kesempatan kepada keluarga untuk memperagakan ulang. Yang kelima, tanyakan perasaan keluarga setelah mencoba cara yang dilakukan, apakah sudah mengerti. Nah, itulah hasil laporan pendahuluan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.